Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remita Zalfa Afia dengan NIM 210306041 dari kelas PTNC Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang traktus urogenital pada entok betina. Dimulai pada organ ovarium, yaitu ovarium yang berkembang hanya sebelah kiri. Nah, biasanya ovarium terdiri dari 5-6 folikel yang sedang berkembang. Nah, ovarium ini terbagi menjadi dua, yaitu korteks bagian luar dan medula bagian dalam. Nah, korteks mengandung folikel yang terdapat sel-sel telur, biasanya mencapai sekitar 12.000, tapi hanya beberapa buah saja yang mampu masak. Lalu selanjutnya yaitu ada oviduk. Oviduk adalah saluran tempat disekresikannya albumen atau putih telur, membran kerabang, dan pembentukan kerabang telur. Perkembangan folikel ovarium dirangsang oleh folikel stimulating hormone atau FSH dari kelenjar pituitari anterior. Lalu, bagian-bagian pada oviduk itu terdapat tiga. Yang pertama itu ada infundibulum atau papilon. Infundibulum ini berbentuk seperti corong dari oviduk yang berfungsi untuk menangkap dan menelan ovum atau yolk yang masak sehingga akan masuk ke dalam oviduk. Lalu setelah ovulasi yolk akan jatuh ke dalam kantong ovarium, kemudian diambil di infundibulum. Lalu selanjutnya yaitu ada magnum yang tersusun dari glandula tubular yang sangat sensibel, sintesis dan sekresi putih telur atau albumen terjadi di sini. Lalu selanjutnya ada ismus. Nah, ismus ini bertugas mensekresikan membran atau selaput telur. Telur berada di sini berkisar 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Nah, selanjutnya yaitu ada uterus. Nah, uterus ini adalah tempat penyimpan sementara sebelum telur keluar. Lalu ada vagina. Nah, selama reproduksi telur, kutikula ditimbun pada kerabang untuk mengisi sebagian pori-pori kerabang. Secara normal, telur tinggal di dalam vagina selama beberapa menit, tetapi dalam keadaan tertentu dapat tinggal beberapa jam. Pada bagian ini terjadi dua fenomena, yaitu dehidrasi putih telur atau clumping, kemudian terbentuk kerabang atau cangkang telur. Nah, warna kerabang telur yang terdiri atas sel porfirin akan terbentuk di bagian ini pada akhir mineralisasi kerabang telur. Lalu selanjutnya yaitu bagian akhir, yaitu kloaka. Nah, kloaka merupakan bagian paling ujung luar dari induk tempat dikeluarkannya telur. Nah, total waktu untuk pembentukan sebutir telur adalah 24-25 jam. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masuk pada proses terbentuknya telur. Nah, proses terbentuknya telur pada entok betina ini, pertama, hormon FSH akan merangsang ovarium untuk membentuk folikel-folikel mudahnya. Folikel itu adalah awal mula kuning telur. Folikel yang telah terbentuk semakin lama semakin membesar. Nah, ketika folikel telah terbentuk seperti bola dan matang, hormon estrogen akan merangsang corong oviduk yang membesarkan rongga salurannya. Selanjutnya, selaput pembungkus folikel akan pecah sehingga folikel terlepas dari ovarium. Nah, peristiwa ini disebut ovulasi. Lalu, folikel akan masuk ke saluran yang panjang yang disebut dengan oviduk. Nah, di saluran ini, folikel kuning telur akan dibuahi oleh sperma yang berasal dari entok jantan. Nah, tahap berikutnya adalah hormon androgen akan merangsang magnum untuk membentuk putih telur kental dan melapisi kuning telur. Dengan bantuan hormon estrogen akan terjadi proses pembentukan kulit telur yang sebagian besar terdiri dari kalsium karbonat. Nah, telur kemudian akan didorong ke vagina yang merupakan tempat penyimpanan telur sementara hingga tiba waktunya dikeluarkan dari tubuh unggas. Nah, sesaat sebelum keluar, kulit telur akan dilapisi oleh lapisan mukosa yang akan mengering begitu telur dikeluarkan dari tubuh unggas. Baiklah, sekian dan terima kasih.